Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Paul Pogba tak merasa berat jalani puasa meski bela Manchester United bertanding. Bintang Manchester United Paul Pogba menegaskan bertanding sembari menjalankan ibadah puasa Ramadan bukanlah sesuatu yang berat dan ia mengaku sudah terbiasa karenanya. Pogba mengaku hal itu tidak mengganggu rutinitasnya sebagai pesepak bola profesional. Terlebih ia mendapat pendampingan dari ahli nutrisi profesional demi menjaga kebugaran bertandingnya. Final Piala Liga Inggris, City superior, tetapi Tottenham mesti pede. Manchester City memang lebih superior dari Tottenham Hotspur. Meskipun begitu, bukan berarti Tottenham Hotspur tidak punya peluang juara. Setidaknya Tottenham mampu mengalahkan si Manchester Biru 2 kali dalam 5 pertemuan terakhir kedua klub yang terjadi di Premier League. Menghadapi Manchester City di final Piala Liga Inggris, Tottenham diragukan bisa diperkuat penyerang utamanya Harry Kane karena cedera. Namun, kondisi Kane memang akan harus terus dipantau sampai saat-saat terakhir jelang pertandingan. Watford susul Norwich promosi ke Premier League. Watford menyegel tiket promosi langsung ke Premier League. Kepastian Watford promosi terjadi usai mereka mengalahkan Millwall 1-0 di Vicarage Road pada pekan ke-44 Championship Division. Kemenangan ini membuat Watford mantap bertengger di posisi kedua Championship Division dengan 88 angka. Watford hanya butuh 1 musim untuk kembali ke Premier League usai terdegradasi. Mereka turun kasta setelah finish di peringkat ke-19 pada Premier League 2019-2020. Hadapi Leeds United, MU harus siap fisik dan mental. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara mengenai laga kontra Leeds United di akhir pekan ini. Dia mengatakan timnya harus siap secara fisik dan mental dalam menghadapi The Peacock. Leeds sendiri pernah menjadi kesebelasan besar dan rival Manchester United, karena itu pertandingan ini berarti sangat penting buat Solskjaer. Liverpool versus Newcastle, lengah di akhir, The Reds ditahan 1-1. Bermain di Anfield, Mohamed Salah sempat membawa Liverpool unggul cepat di menit keempat. As far as Salah who turns and lashes it into the net. Oh dear. Namun Joseph Willock berhasil menjadi penyelamat The Magpies lewat golnya di injury time babak kedua. To the edge of the box, headed down, Joe Willock! Yes! Oh yes! Hasil ini membuat skuad Jurgen Klopp itu gagal merangkak ke 4 besar klasemen Liga Inggris dan masih tertahan di urutan ke-6 dengan 54 poin. Adapun Newcastle berada di urutan ke-15 dengan 36 poin. West Ham versus Chelsea, Werner menangkan The Blues. Pada pertandingan West Ham versus Chelsea yang dihelat di London Olympic Stadium, Chelsea tampil dominan dengan 55% ball position dan membuat 17 attempts, 6 on goal. Sementara itu, West Ham cuma bikin 2 attempts on target dari total 9 attempts. Satu-satunya gol di pertandingan ini dibuat Timo Werner di menit ke-42. Here's Chilwell. Kemenangan ini mengukuhkan Chelsea di posisi keempat dengan 58 poin, unggul 3 poin atas West Ham di posisi kelima, dan 4 poin dari Liverpool di posisi ke-6. Sheffield raih poin penuh atas Brighton. Bermain di Bramall Lane, tim tamu sebenarnya lebih menguasai pertandingan. Namun Sheffield yang mampu memaksimalkan peluang dengan berhasil mencetak gol di menit ke-19 lewat aksi David McGoldrick. Skor 1-0 untuk kemenangan Sheffield pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Sheffield tetap tak beranjak dari dasar klasemen dengan 17 poin. Sedangkan Brighton berada di peringkat ke-16 dengan raihan 34 poin.
Madrid versus Betis, Los Blancos tertahan tanpa gol di kandang. Madrid menjamu Real Betis di Estadio Alfredo Di Stefano pada pekan ke-33 La Liga. Los Blancos tampil dominan di laga ini. And the cross comes off the bar. It was a miss-hit cross. Mereka mencatatkan penguasaan bola sebesar 57,7% dibanding 42,3% milik Betis. Madrid juga banyak menebar ancaman ke gawang Claudio Bravo. Segala usaha Madrid tersebut tak membuahkan gol hingga laga tuntas. Hasil imbang ini jelas menghambat laju Madrid dalam persaingan memperebutkan gelar La Liga. Pasukan Zinedine Zidane tertahan di peringkat kedua dengan 71 poin, sedangkan Real Betis berada di peringkat ke-6 dengan raihan 50 poin. Hasil La Liga Jornada ke-32 hari ini. Elche menang 1-0 atas Levante, Valladolid bermain imbang 1-1 dengan Cadiz, Valencia bermain imbang 1-1 dengan Alaves. Mainz versus Bayern, tumbang 1-2, di Rotten gagal kunci gelar juara. Bayern Munich tumbang 1-2 di markas Mainz 05 Sabtu 24 April. Kekalahan ini membuat di Bavaria membuang kesempatan untuk mengunci gelar juara Bundesliga. Mainz mencetak 2 gol terlebih dahulu lewat Jonathan Burkhardt di menit ketiga. Dan Robin Quaison di menit ke-37. Bayern hanya mampu membalas dengan 1 gol lewat Robert Lewandowski di injury time babak kedua. Hasil ini membuat Bayern masih di posisi pertama dengan 71 poin, sementara Mainz menempati posisi ke-12 dengan 34 poin. Wolfsburg versus Dortmund, 2 gol Haaland menangkan di Borussen. Borussia Dortmund bertandang ke markas Wolfsburg dalam lanjutan Bundesliga di Volkswagen Arena Sabtu 24 April. Di Borussen menang dengan skor 2-0. 2 gol Dortmund dicetak oleh Erling Haaland di menit ke-12. Dan menit ke-68. Sebelumnya, di menit ke-59, Dortmund harus bermain dengan 10 pemain usai Jude Bellingham diganjar kartu kuning kedua setelah melanggar Kevin Mbabu. Dortmund kini mengkoleksi 55 poin, namun tetap duduk di posisi kelima klasemen Bundesliga. Wolfsburg masih di tempat ketiga dengan 57 poin. Hasil Bundesliga Spieltag ke-31. Augsburg kalah 2-3 atas FC Köln. SC Freiburg imbang 1 sama lawan Hoffenheim. Union Berlin menang 3-1 atas Werder Bremen. Leverkusen menang 3-1 atas Eintracht Frankfurt. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Robert Lewandowski dengan 31 gol. Diikuti oleh Andre Silva dan Erling Haaland dengan 25 gol. Hasil Serie A hari ini. Genoa menang 2-0 atas Spezia, Parma kalah 3-4 atas Crotone, Sassuolo menang 1-0 atas Sampdoria. Mbappe cetak brace ke gawang Metz, PSG puncaki klasemen. Paris Saint-Germain bertamu ke markas Metz dalam pertandingan Ligue 1 pekan ke-34 Sabtu 24 April di Stade Saint-Symphorien. Les Parisiens menang dengan skor 3-1. PSG membuka keunggulan di menit keempat melalui gol Kylian Mbappe. Metz sempat menyamakan kedudukan melalui Fabien Kentonze di menit ke-46. PSG kembali unggul dengan mencetak 2 gol melalui Kylian Mbappe di menit ke-59 dan penalti Mauro Icardi di menit ke-89. Hasil ini membuat PSG naik ke posisi puncak dengan torehan 72 poin, sedangkan Metz berada di posisi ke-10 dengan 43 poin.
Liverpool tak pantas main di Liga Champions usai seri lawan Newcastle. Manajer Liverpool Jurgen Klopp tampak gondok banget saat anak asuhnya harus bermain seri 1-1 melawan Newcastle United dalam lanjutan Premier League di Anfield Sabtu 24 April. Bahkan Klopp menyebut skuad The Reds sudah tak pantas main di Liga Champions. Jika Anda layak mendapatkannya, Anda pantas mendapatkannya. Saya pun hari ini tidak melihat bahwa kami pantas bermain di Liga Champions musim depan, kata Klopp kepada BT Sport Sabtu 24 April 2021. Dalam 5 pertandingan selanjutnya, kami akan melihat apa yang bisa kami lakukan. Kami terus mempelajari setiap kesalahan atau tidak bermain di Liga Champions. Pemikiran kami saat ini hanya itu saja, ujar ex pelatih Borussia Dortmund tersebut. Thomas Tuchel samai rekor Luis Scolari. Selain kemenangan penting untuk tiket Liga Champions musim depan, kejayaan Chelsea usai menghajar West Ham di London Stadium juga membuat Tuchel mendapat nilai yang sangat impresif dalam awal karirnya di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Kemenangan dengan clean sheet ini menjadi pertandingan tanpa kebobolan ke-10 bagi Tuchel yang dicapai hanya dalam 14 pertandingan EPL. Itu membuatnya menjadi manajer tercepat yang meraih clean sheet dalam 10 laga dalam sejarah EPL, menyamai rekor Luis Felipe Scolari yang ia dapat saat menangani Chelsea pada 2008. Chelsea berpotensi kehilangan Mateo Kovacic lawan Real Madrid. Chelsea akan bertandang ke markas Real Madrid dalam laga leg pertama babak semifinal Liga Champions pada Rabu 28 April di Stadion Alfredo Di Stefano. Jelang laga tersebut, The Blues kemungkinan besar tidak akan diperkuat salah satu gelandang andalannya yaitu Mateo Kovacic. Hal itu dikonfirmasi oleh pelatih Chelsea Thomas Tuchel yang memberikan update terkini mengenai kondisi sang pemain. Ia membeberkan bahwa Kovacic masih mengalami masalah di otot hamstringnya. Pria asal Jerman itu menyebut bahwa untuk saat ini pihaknya masih memantau perkembangan Mateo Kovacic dalam beberapa hari ke depan untuk memutuskan bisa tampil atau tidak. AC Milan capai kesepakatan dengan bintang Lille, Chelsea ketiban berkah. Kiper Lille, Mike Maignan, dilaporkan mencapai kesepakatan personal dengan AC Milan sehingga membuat Gianluigi Donnarumma kemungkinan besar hengkang secara gratis di musim panas. Situasi Donnarumma yang tak menentu membuat AC Milan mulai kehabisan kesabaran. Pasalnya, hingga saat ini, kiper berusia 22 tahun tersebut urung memperpanjang kontrak. Nantinya, Maignan akan dikontrak dengan durasi 4 tahun. Namun, kesepakatan personal itu tak serta-merta membuat transfer ini menjadi kenyataan, sebab AC Milan belum menemukan kesepakatan harga dengan Lille selaku pemilik Maignan. Jika Donnarumma hengkang, Chelsea dilaporkan akan menjadi tim terdepan yang akan berjuang memboyongnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!